warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman yang terwujud dalam amal soleh kita. Barusan kita melaksanakan sholat subuh dan juga berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa kokoh dan kuat, bahkan menambah terus keimanan yang ada dalam diri kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan mencoba mentadaburi Al-Quran, firman-firman Allah. Kemarin sudah katakanlah tuntas ya, walaupun kalau mau digali lebih dalam ya masih belum aman juga. Coba kita akan mengkaji surat-surat yang katakanlah familiar di kita, yaitu surat Juz Amma ya. Maka kalau kita perhatikan ya, bedanya kita zaman kita hari ini dengan dulu zaman Rasul dan para sahabat. Kalau zaman dulu Nabi dan juga para sahabat, mereka banyak yang hafal Al-Quran. Kalau kita hari ini banyak yang tidak hafal Al-Quran. Bedanya dikit kan? Kalau Nabi dan para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Kalau kita hari ini banyak yang tidak hafal Al-Quran. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Para sahabat mereka banyak yang hafal 30 juz. Di kita banyak hafal juz 30. Beda dikit ya. Para sahabat 30 juz, kita mah juz 30. Al-Quran berapa surat? 114 surat. Para sahabat mereka banyak yang hafal 114 surat. Di kita berapa? 4 surat. Apa saja? Al-Fatihah, Qul Hu, Falaq, Nas. Dan maka setidaknya kita akan mencoba menggali, mentadaburi Al-Quran ini, coba dari surat-surat yang pendek familiar di kita. Dari surat An-Nas nanti nyambung ke surat An-Naba. Jadi dari 114 dulu. Kenapa? Karena kalau dilihat wajahnya, saya hakul yakin ya, hafal ya, hafal insyaallah surat An-Nas. Kalau Al-Baqarah, hafal Pak Al-Baqarah? Hafal Pak? Hafal Pak, masa nggak hafal Al-Baqarah? Al-Baqarah hafal Pak ya. Cuma isinya wallahu a'lam ya. Kalau untuk menyebutkan suratnya bisa Al-Baqarah. Baik, kita akan mencoba ya, menggali, mentadaburi surat An-Nas. Alangkah baiknya kita baca dulu ya, surat An-Nasnya bersama-sama ya. Boleh diikuti, boleh disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Berapa ayat, Pak? 6 ya, 6 ayat surat An-Nas ini. Baik, kalau dilihat dari segi kategori surat An-Nas ini, apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Makkiyah Madaniyah, Pak? Ada dua versi di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan satu surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Dilihat dari kriteria ataupun ciri khas surat-surat Makkiyah, pendek, kemudian bersajak. Kita jadi sajak. Sajak itu apa? Ujung-ujungnya sama, yaitu sajak. Asalnya huruf ain, sin, jim, ain, sajak. Di kita jadi ka, sajak. Di ujungnya huruf sin semua tuh. Nah, itu merupakan salah satu ciri bahwa itu surat Makkiyah. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Ada sebagian ulama lain yang menyebutkan bahwa surat An-Nas ini surat Madaniyah. Kenapa? Nanti berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam ketika di Madinah. Maka memasukkan surat An-Nas ini termasuk surat Madaniyah. Ini khilaf di antara para ulama tafsir, apakah surat An-Nas termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ada sebuah riwayat dari riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa 'ainil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan juga ain manusia. Maksudnya apa? Mata hasad manusia. Ya ta'awwalu minal jin minal jan wa 'ainil insan. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, meminta perlindungan dari jin dan juga mata hasad manusia. Hatta nazalat mu'awwidatan, sampai sampai turun dua surat mu'awwidatan. Nah, ini nama lain surat An-Nas. Surat Mu'awwidatan, surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq sebagai surat perlindungan, melindungi diri kita dari apa? Dari jin dan juga ain. Falamma nazalata, maka ketika dua surat itu turun, surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq, akhadha bihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kedua surat tersebut, menggunakan dua surat tersebut sebagai perlindungan dirinya dari jin dan juga mata hasad manusia. Wa taraka ma siwahu, dan Rasul meninggalkan apa yang selainnya. Nah, maka menjadi
Rasulullah SAW ini memprioritaskan untuk menjaga dirinya dari jin dan juga ain itu dengan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Bedakan antara qul pakai qaf dan kaf. Qul. Kalau qul kaf apa artinya? Makanlah. Bedakan. Qaf ya, qul katakanlah. Kalau kaf qul makanlah. Maka hati-hati ya itu. Maka hati-hati ketika membaca Al-Quran. Ketika salah membaca bisa salah arti. Jauhkan dari katakanlah dan makanlah. Qul katakanlah, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Rabb, Tuhan yang memelihara manusia. Maka berbicara rububiyah Allah Subhanahu wa taala kalau di surat Al-Fatihah lebih umum begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, lebih umum Allah sebagai Rabb semesta alam. Di surat An-Nas lebih khusus Allah menyebutkan Rabbin Nas sebagai Rabbnya manusia. Maka ketika disebutkan Rabb, terbayang apa? Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia, Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Nah itu Allah sebagai Rabb. Maka nanti ada kalau di bidang tauhid disebutkan bagian dari rububiyah Allah. Allah sebagai Rabbnya manusia. Maka kalau seorang yang dia yakin Allah sebagai Rabbnya, kira-kira takut enggak dia tidak kebagian rizki? Takut enggak kira-kira? Khawatir enggak akan rizkinya? Nah, maka disinilah ujian keimanan kan itu. Yang memberikan rizki siapa? Allah. Maka disitulah Allah sebagai Rabb manusia. Yakin Pak Allah sebagai Rabb kita Pak? Yakin? Yakin. Bapak dan anak perempuan? Ada? Kira-kira Pak, nanti nih ya, anak perempuan tumbuh dewasa, tumbuh dewasa. Ada calon menantu yang datang kepada Bapak, ternyata belum kerja Pak, ternyata belum kerja. Kira-kira diterima atau enggak Pak? Terima. Masya Allah, luar biasa. Terima. Menunjukkan apa? Luar biasa. Yakin Allah sebagai Rabb, terima. Ternyata anaknya masih kecil banget. Ataupun laki-laki semua. Nah, di sini nanti diujian itu. Ketika datang laki-laki mau melamar anak perempuan kita, belum kerja. Ya. Gimana Pak? Di sini tahu kan? Wah, di mana? Kan gitu. Allah sebagai pemberi rezeki, kadang kita khawatir kan gitu. Aduh, nanti anak saya mau dikasih apa kan gitu. Ya. Yang datang anak kiai, hafal Quran lagi. Cuma tadi masalahnya belum kerjaan. Yang satu anak bupati kan, bawa mercy lagi, gitu. Kira-kira terima yang mana? Emang anak saya mau disuapin kulhu kan gitu ya. Nah itu kadang ujian di situ. Padahal kita yakin Allah sebagai Allah yang memberikan rezeki. Nah disitulah dan bagaimana nanti keimanan kita diuji ini. Namun betul nggak Pak, di dunia ini manusia yang hidup ada yang nggak kerja? Banyak. Oh sampai hari ini saya yakin Pak, nggak ada seorang pun yang hidup dalam dunia ini yang nggak kerja. Semuanya kerja Pak. Ya, semuanya kerja.
Ngelamun kerja bukan? Kerja apa? Kerjaan ngelamun mulu tuh berarti ngelamun itu kerja. Tidur kerja bukan? Kerja apa? Kerjanya tidur mulu tuh berarti tidur itu kerja. Bahkan ketika tidak punya kerja itu kerjanya gitu. Kerjanya apa? Nggak ada kerjaan. Oh berarti tidak ada kerjaan itu adalah kerjanya gitu. Nah, maka semua orang itu pasti kerja Pak. Cuma masalahnya ada yang menghasilkan duit ataupun tidak. Nah, nanti diuji nih. Allah sebagai Rabb kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita itu kita sebagai suami atau Allah Pak? Allah pada dikanya yang memberikan rezeki cuma lewat kita, lewat suami gitu, lewat bapaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, katakanlah, a'udzu aku berlindung bi rabbinas kepada Rabbnya manusia. Bayangkan Pak, sekelas nabi, sekelas rasul masih meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa. Dan kalaulah meminta perlindungan kepada siapa Pak? Meminta perlindungan backingan itu kepada yang lebih kuat atau kepada yang lebih lemah? Kepada yang lebih kuat, bahkan harus yang paling kuat. Kalau backingannya paling kuat, siapa yang macam-macam Pak gitu? Backingannya kuat. Maka semakin kuat backingan kan gitu, maka semakin tenang kan gitu. Nah, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Allah sebagai Rabbnya manusia. Kemudian Malikin Nas, Allah pun sebagai rajanya manusia. Maka kalau raja berkuasa itu bebas mau ngapain juga kan itu. Itu Allah sebagai Malikin Nas, rajanya manusia. Kata Allah hidup, hidup baik. Kata Allah mati, mati Pak. Ya, udah. Allah sebagai raja, Allah yang berkuasa. Ya, manusia akan tunduk terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilahin nas, Allah sebagai ilah, Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah oleh manusia. Maka disinilah jangan sampai kita mengaku sebagai hamba Allah tetapi tidak beribadah kepada Allah. Nah, di sini bedanya kalau orang-orang kafir Quraisy, mereka yakin nggak akan rububiyah Allah. Yakin tidak Pak? Yakin. Maka dalam Al-Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kau Muhammad tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawabannya la yaqulunna Allah. Dua huruf taukidnya, lam taukid, nun taukid, depan belakang menggunakan huruf taukid. Artinya penegasan, penekanan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka yakin tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Permasalahannya mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Beribadahnya lewat perantara, dengan membuat patung-patung kan itu. Berdalih nantinya kami menyembah Allah sebenarnya cuma lewat patung-patung. Kenapa? Ya kami merasa kurang pas, banyak dosa, banyak salah, sehingga lewat patung dulu yuqarribuna ilallahi zulfa. Nah ini Allah sebagai ilah yang berhak disembah oleh manusia tanpa perantara, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita kan gak bisa melihat Allah, kita gak bisa mendengar Allah, kita gak tahu bagaimana maunya Allah disembah seperti apa.
Maka disitulah diutusnya Rasul untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah yang seharusnya dilakukan. Karena Nabi dan Rasul itu yang menjadi pengajar bagi kita bagaimana cara ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Sholat misalkan yang 5 waktu kan tidak seenaknya kita kan itu ya. Mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan. Saya tanya Pak, ini ngangkat tangan bukan Pak? Allahu Akbar, boleh nggak Pak? Boleh kan? Nggak boleh. Ini sampai gini Pak, Allahu Akbar, ngangkat tangan, saking semangatnya kan itu. Allahu Akbar, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak dicontohkan. Kita tahu bagaimana tata caranya melihat Rasul beribadah, Rasul sholat. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sebagai Tuhan yang berhak disembah oleh kita sebagai manusia. Nah biasanya manusia senantiasa menginginkan dalam hidupnya 2 hal. Satu, mendapatkan kebaikan. Yang kedua, terhindar dari keburukan. Itu saja kan yang diinginkan oleh manusia kan coba dari 2 itu. Mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Mau surga berarti mendapatkan kebaikan. Gak mau masuk neraka, berarti tidak maunya terhindar dari keburukan. Inginnya gaji naik, tuh kan berarti ingin kebaikan. Gajinya ditahan, terhindar dari keburukan. Itu yang diinginkan, dimaukan oleh manusia. Intinya 2 gitu. Mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Nah dalam surat An-Nas ini berkaitan dengan bagaimana menghindarkan diri dari keburukan. Meminta perlindungan kepada Allah ya. Kemudian min syarril waswasil khannas ya. Dari apa? Dari kejahatan, dari keburukan al-waswas ya. Keburukan bisikan setan yang al-khannas, yang biasa bersembunyi. Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin. Seorang qarin itu seorang pendamping, seorang yang senantiasa mengiringi. Maka untuk punya ajudan tidak usah jadi presiden ya. Jadi manusia biasa pun ada ajudannya yang senantiasa mengiringi kan gitu. Qarinuhu minal jin. Yang mengiringi manusia itu dari golongan jin. Maka kanan kiri Bapak ada jinnya Pak? Ada, jangan lihat wajahnya ya. Ada qarinnya Pak. Ada jin yang senantiasa mengiringi manusia. Sehingga timbul pertanyaan dari para sahabat, qalu wa iyyaka. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah termasuk engkau juga sama? Ada qarinnya ya. Ada yang mengiringi dari golongan jin gitu." Maka Rasul menjawab, "Wa iyaya, saya pun sama. Ada qarin yang mengiringi saya, ada jin yang mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun pergi. Kita pun sama, ada qarinnya. Ke kantor, si qarin ikut ke kantor. Kita ke rumah, si qarin ikut ke rumah. Kita ke masjid, si qarin ikut ke masjid. Kemanapun kita pergi, itu si qarin terus mendampingi kita. Tetapi bedanya kata Rasul,
illa annallaha a'adani alaihi fa aslam. Bedanya nih, kata Rasul, sesungguhnya Allah telah menolongku. Sesungguhnya Allah telah menolongku dari Qarin ini, sehingga yang luar biasanya Qarin yang mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk Islam. Qarinnya masuk Islam. Dan tahu nih Qarin kita apakah masuk Islam atau enggak nih kan gitu. Maka kata Rasul, fala ya'muruni illa bil khairin. Dan si Qarin ini tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik saja. Ketika Qarinnya masuk Islam, jinnya itu masuk Islam. Maka kalau dikatakan jin itu netral, ada yang muslim nanti, ada yang kafir. Maka ketika Qarinnya Nabi Muhammad SAW, ini jinnya masuk Islam. Nah, tinggal Qarin kita wallahu alam dengan itu sudah Islam atau kafir, masih kafir. Maka memerintahkan kepada Nabi tidak memerintahkan kecuali yang baik-baik saja. Nah, kemudian ini al-waswas dari bisikan-bisikan. Ini yang membahayakannya, bisikan-bisikannya. Maka dalam Ibnu Abbas menafsirkan al-waswasil khannas. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud al-waswasil khannas asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Kata Ibnu Abbas, siapa ini yang dimaksud waswasil khannas? Kata Ibnu Abbas, syaitan adalah syaitan jathimun, yang bercokol. Bahasa keren kita, yang nongkrong, ya. Setan pun nongkrong, ya. Yatimun ala qalbi ibni Adam, dia nongkrongnya di hati anak Adam. Fa'idha saha, apabila anak Adam itu saha wa ghafala, kemudian anak Adam itu apabila lalai, kemudian lupa, waswasa, baru dia membisik-bisikan. Maka nunggu apa? Nunggu lalai dulu, Pak. Nunggu apa? Nunggu lalai tidak belum siap kan gitu. Baru di was-was, jadi bisik-bisikan ya jelek-jelek kan gitu. Oh lagi malas, nggak usah ke masjid lah, nggak apa-apa kan itu, lagi hujan ini tuh kan gitu. Dibisik-bisikan cuma ya nggak kerasa kan gitu. Muncul tidaknya dilihat. Kalau dalam keadaan lalai manusianya, baru dia muncul membisik-bisikan kepada manusia. Fa'idza dzakarallah, apabila dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, khanasa, dia bersembunyi lagi. Ini waswas al-khannas. Kalau zikirnya lagi kuat pol kan itu, ngumpet lagi. Kalau lalai, baru mulai lagi membisik-bisikan kan itu. Awalnya semangat baca Quran kan itu, Qurannya diambil, saking semangatnya zikrullah, buka mushafnya, baca Al-Qurannya, ya. Apakah sudah baca, ya, ternyata lama-lama capek juga kan gitu, ya. Lemah, matanya sudah di bawah kan gitu. Nah baru muncul tuh si Jasri, si Khonas ini bisik-bisik, karena udah aja dulu dan itu kan. Akhirnya apa? Matanya tertutup, mushafnya masih terbuka. Ini tentu, kan itu. Beres tuh, aduh ngantuk kayaknya. Tutup mushafnya, buka WA, segar lagi kan itu tuh. Karena nggak kerasa kan gitu. Karena nggak kerasa. Nunggu lalai kita, baru dihantam. Ini si al-khannas, al-khannas, al-waswasil khannas, kata Ibnu Abbas itu syaitan yang senantiasa bercokol, nongkrong, memantau di hati anak Adam. Kalau anak Adam itu lalai, baru dia membisik-bisikan. Tapi kalau zikrullahnya kuat, wah itu nggak akan berguna, luar biasa. Kemudian
Maka yang dilakukan adalah Allah, dia membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Yang dibisikannya adalah kejahatan, yang dibisikannya adalah keburukan, yang dibisikannya adalah kemaksiatan. Uang punya 10.000 nih, ya. Kepinginnya pin uang 10.000 atau 10 juta, Pak. Inginnya kan 10 juta, cuma faktanya 10.000, gitu. Lalu gimana caranya nih ya, gitu. Uang 10.000 jadi 10 juta. Mulai lalai itu bisikin, gampang sekarang jadi online kan ya, kan gitu. Di online modal 10.000 kan gitu, dapatnya 10 juta. Oh iya ya, apa-apalah jadi 10.000 ini hitung-hitung beli bakso tumpah. Mudah-mudahan saja kan itu dapat 10 juta. Tuh nanti bisik-bisikan judi online kan gitu. Kadang nggak terasa tuh. Si setan ini membisik-bisikkan ke dalam dada manusia keburukan. Maka yang menariknya, bisikan-bisikannya itu nggak terasa, tetapi akibatnya yang akan kelihatan jelas akibatnya. Nah, ada sebuah riwayat menarik, gitu. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabiah Sofiyah bintu Huyai. Ini salah satu istri Nabi ya, bernama Sofiyah. Beliau menuturkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'takifan. Dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iktikaf, di masjid. Kemudian fataituhu azuruhu lailan. Kata Sofiyah, lalu saya mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang iktikaf, ketika malam hari. Nah, jangan dibayangkan malam hari zaman Rasul sama seperti malam hari di kita. Kalau malam hari di kita kan terang benderang ya, dengan cahaya lampunya. Tapi kalau zaman Rasul masih gelap-gelapan ya, belum jelas, belum terang, nggak jelas siapa ini gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seberat-beratnya sholat bagi orang munafik sholat apa? Sholat isya dan juga sholat subuh. Kenapa sholat isya dan sholat subuh? Nah, karena gelap kan itu. Isya sudah gelap, subuh masih gelap kan itu. Maka nggak ketahuan, nggak sholat juga nggak ketahuan kan itu. Tadi absen kan itu oleh Rasul nggak ketahuan. Kenapa? Karena emang posisinya gelap. Pertanyaannya, apakah yang berat bagi orang munafik sholat isya dan subuh saja? Enggak, semuanya berat. Cuma yang paling berat adalah isya dan subuh. Kenapa? Karena ya orang munafik itu sholat karena ingin dilihat oleh manusia ya, maka dalam keadaan gelap. Kemudian kemudian saya berbincang-bincang, mengobrol dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sofiyah tersebut, tsumma qumtu. Kemudian beres ngobrol, berbicara dengan Nabi, kata Sofiyah, saya berdiri bangkit, fanqalabtu. Kemudian saya balik lagi ke rumah. Kira-kira apa? Dalam posisi malam hari ya, pulang ke rumah kasihan kan itu. Maka faqala ma'i liyaqbilani. Maka Rasul pun ikut berdiri bangkit nganterin Sofiyah ya, dianterin oleh Nabi ke rumahnya. Wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Tempat tinggal Sofiyah itu berada di rumah Usama bin Zaid. Harus keluar masjid dianterin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famarra rajulani minal ansar.
Maka ketika di jalan itu ada 2 orang dari golongan Ansor yang berjalan. Falamma ra'aya Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'an. Ketika 2 orang Ansor ini melihat Nabi, waktu Nabi dengan siapa tuh? Begitu. 2 orang ini asalnya pelan jalannya, kemudian dia bergegas menjadi jalannya jalan cepat begitu. Biasanya santai, ketika melihat Nabi langsung jalannya kencang begitu, bergegas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rislikuma." Kalem, pelan, tenang dulu. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini adalah Sofiyah, anaknya Huyai. Ini adalah istri saya. Ini adalah istri saya. Kenapa Pak? Nabi menyampaikan kepada 2 orang Ansor ini istri saya. Kenapa? Supaya tidak menjadi fitnah. Supaya tidak menjadi fitnah. Itu Rasul dengan siapa itu? Wah, masa Rasul punya selingkuhan? Tuh kan gitu. Itu siapa tuh yang membisikkan jadi sulon gitu? Setan lah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, 2 orang Ansor itu mengatakan Subhanallah ya Rasulullah. Dan itu ingatkan. Maka Rasul mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya setan itu menyusup ke dalam diri manusia seperti aliran darah. Darah manusia mengalir tidak Pak? Mengalir Pak. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan darah. Pertanyaannya, darah kita mengalir di dalam tubuh kerasa tidak? Kerasa tidak Pak? Tidak. Begitulah syaitan menyusup ke dalam hati manusia tidak terasa seperti aliran darah. Kan gitu. Nah maka lihat orang kan itu tiba-tiba ujung-ujung gerak tuh. Kenapa gerak tiba-tiba? Ini aliran darah sedang mengalir itu. Enggak kan itu ya. Nah, ujung-ujung gerak-gerak itu aliran darah mengalir tidak kerasa. Itu seperti mengalirnya di arah di darah. Maka dimiripkan dengan dam, ya, darah. Emang nggak kerasa kan itu. Cuma ada dampaknya kan gitu. Manusia itu kenapa? Karena darahnya masih mengalir dipompa oleh jantung. Coba jantungnya berhenti berdetak, masih hidup Pak? Kalau jantung berhenti berdetak masih hidup? Kalau nggak percaya coba Pak. Kalau jantung berdetaknya berhenti, itu artinya mati. Kelihatan jelas dampaknya. Maka begitu pun setan gitu, menggoda manusia, kadang nggak kerasa. Maka wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum su'an. Dan saya khawatir setan ini melemparkan keburukan ke dalam hatimu. Jadinya apa? Su'uton. Jadinya su'uton. Misalkan melihat Ustaz Mutor kan itu di Medmall ya, berduaan dengan perempuan gandengan lagi kan itu. Kelihatan meja mah gimana? Kira-kira apa Pak? Siapa tuh kan gitu. Minimal ada pertanyaan siapa tuh. Kalau istrinya saya tahu, tapi ini bukan istrinya nih kan ini. Nah, kan gitu. Jangan-jangan nama lagi kan gitu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan bos kedua. Kalau bos kedua mending Pak masih usnubon. Coba kalau jangan-jangan selingkuhan jadi doa gitu. Setan itu Pak gitu. Nah, melemparkan sesuatu yang buruk, suuton. Masa Ustaz selingkuh kan gitu tuh. Nah, itu setan tuh yang melemparkan keburukan kepada hati manusia. Sadar tidak Pak? Kadang nggak sadar kan gitu. Ya, maka
Disitulah setan sangat luar biasa ya, melemparkan keburukan kepada hati manusia. Kadang manusianya tidak sadar bahwa setan sedang melemparkan keburukan. Maka pintu-pintu fitnah tadi, pintu-pintu keburukan langsung di-cut oleh Nabi. Dipanggil orang Ansor, dijelaskan, ini istri saya. Kalau Sanudon berarti panggil tuh Pak Rujitonya, Pak Rujito sini, gitu. Ini adik saya, gitu. Ini kakak saya, gitu. Dijelaskan, khawatir kan itu nanti setan melemparkan sukullon kepada hati Pak Rujito, kan itu dipanggil. Nah itu hati-hatinya, karena setan berbisiknya luar biasa kepada hati manusia untuk sukullon. Kemudian, nah ini yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di ujungnya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan manusia yang membisik-bisikkan manusia ini ya, supaya terjerumus ke dalam keburukan, supaya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Golongan yang pertama adalah dari golongan jin. Kalau huruf jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat, maka disebut janin. Kenapa disebut janin? Karena bayinya belum terlihat, masih tertutupi oleh perut ibunya, maka disebut dengan janin. Majnun, orang gila. Kenapa orang gila disebut majnun? Karena otaknya tertutup sehingga tidak bisa digunakan berakal sehat, kan itu. Tidak bisa pikir, akalnya tertutup, disebutlah majnun. Disebut jin karena dia emang tidak terlihat, maka disebut jin. Maka secara asal biasanya jin digandengkan dengan ins, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Disebut jin karena tidak nampaknya. Kenapa disebut manusia al-ins? Karena tampaknya ya, nampak jelas. Maka ketika ada jin ya, kemudian dia menampakkan diri, itu jinnya bermasalah. Adapun manusia yang sembunyi-sembunyi, nah itu manusia yang bermasalah, gitu ya. Itu dari golongan jin. Nah ini dari golongan jin yang membisikkan kepada manusia untuk berbuat keburukan. Nah ini yang rata-rata tidak disadari. Wanas, dan juga ada orang yang membisik-bisikan dari golongan manusia, bisikan keburukan, ngajak kepada keburukan ada. Nah itu namanya setan, itu provokator, kan gitu. Maka salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, ditanyakan, apakah ada setan dari golongan manusia? Ada tidak, Pak? Ada. Maka Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjawab pertanyaan sahabat ini, beliau membacakan surat Al-An'am ayat 112. Di Al-An'am 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi aduwan, ada musuhnya, menciptakan musuh bagi setiap nabi ya. Musuhnya syayatinal insi, dari setan-setan golongan manusia. Ada tuh setan-setan dari golongan manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW musuhnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda belum ada ya. Belum ada ya. Nah, itu dari golongan manusia, kelihatan orangnya. Wal jinni, dan juga musuh dari golongan jin. Ini dari golongan jin ini yang enggak
Gak kelihatan. Ternyata ada musuh manusia dari golongan jin dan juga golongan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururan. Nah ini tugasnya nih ya, si setan-setan ini ya, baik bergolongan manusia ataupun golongan jin. Sebagian mereka membisik-bisikan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Mau infak, mau sedekah untuk Palestina misalkan. Wah, di sini aja di Indonesia banyak yang miskin, ngapain disumbang ke Palestina jauh-jauh? Itu gak terasa gitu. Padahal itu merupakan bisikan-bisikan setan sebenarnya kan gitu. Ya gak terasa. Semiskin-miskinnya orang di kita hari ini, Pak, sesusah-susahnya kita hari ini, Pak, lebih susah mereka yang ada di Palestina sana. Mau tidur pun kan itu nggak bisa tidur, meledak-meleduk bom di mana-mana kan itu. Kita alhamdulillah kan itu tidur nyenyak kan itu, masih bisa nyenyak. Tidur malam nyenyak, tidur pengajian nyenyak kan itu, udah Jumatan nyenyak kan itu. Tuh, sesusah-susahnya kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Coba saudara-saudara di Palestina nggak bisa tidur dalam keadaan tenang begitu. Oh tidur berdua itu, nggak jadi itu tidurnya. Nah maka disitulah kadang nggak terasa. Bisikan lagi nyampe nggak donasinya nih kan itu, jangan-jangan nggak nyampe itu kan. Itu menjadi alasan untuk tidak berdonasi kan gitu ya. Kenapa tidak donasi? Nggak nyampe. Nah itu dibisik-bisikan ya, karena nggak terasa tuh ya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, jikalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan bisikan-bisikan setan dari golongan jin ya, dan golongan manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fadhum wa ma yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka adakan. Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Qayyim menjelaskan secara lebih rinci bentuk-bentuk kejahatan yang direncanakan oleh setan. Yang pertama adalah al-kufru wa syirku wa mu'adatul rasul wa mu'adatullahi wa rasulihi. Yang pertama, setan akan berusaha membisik-bisikan manusia menjadi kafir, menjadi kufur lagi, kemudian membisik-bisikan kepada kesyirikan, dan juga permusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Ini bisikan tingkat tinggi ya. Bisik-bisikan manusia supaya kufur, supaya syirik, bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika ke laut nelayan, ternyata banyak ikannya. Oh, dapat banyak. Dibisikkan apa? Oh, ini berkat Nyi Roro Kidul. Berkat Roro Kidul. Kita harus berterima kasih ya. Dibuatkanlah sesajen ya, makanan-makanan dan lain sebagainya, dilempar ke laut buat siapa? Nyi Roro Kidul. Nah itu. Nah itu bisikan setan salah satunya, dibisik-bisikin itu. Kerasa tidak? Enggak gitu. Enggak kerasa ya. Kemudian ada juga yang mau kekayaan tertentu, jabatan tertentu ya. Dia buat sesajen ya, disimpan di pohon yang besar, simpan di situ. Sesajen yang biasanya apa? Kopi hitam pahit itu, rokoknya rokok Samsung kan? Rokoknya bako biasanya kan gitu. Buat siapa? Buat penunggu simbahan. Nah itu kan dibisik-bisikan. Kata siapa Pak itu? Juri kan itu, juri kan itu. Doyannya minum kopi pahit sama rokoknya merokok bako, kata siapa? Itu kan melihat. Ataupun nggak protes simbahnya gitu, masa dari dulu kopi hitam tambahin pula dong pahit kan gitu ya.
ganti rokoknya sama Isamsu kan gitu. Yaitu dibisik-bisikan untuk berbuat kekufuran, kesyirikan. Ya, kalau dulu ada sebuah tanjakan di salah satu daerah, itu kalau supirnya biasanya melemparin rokok di pinggir jalannya. Kenapa melemparin rokok? Supaya selamat. Kalau nggak dilemparin itu bisa celaka, diganggu, digoda. Gitu. Pertanyaannya, emang itu juri ngerokok? Dan akhirnya diambil oleh orang sekitar situ gitu. Yang nggak percaya diambilin di rokok. Itu yang pertama, kekufuran, kesyirikan. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, setan akan berusaha membisik-bisikan manusia untuk berbuat al-bid'atu, bid'ah. Wa hiya ahabbu ilaihi minal fusuqi wal ma'asi, dan bid'ah ini lebih dicintai daripada perbuatan fasik dan maksiat. Nah, contoh misalkan bid'ah yang sangat besar ketika terjadi setelah peninggalan Rasul, apa? Orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat, menolak. Pakai dalil tidak, Pak? Pakai dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam Al-Quran disebutkannya khud, ambillah olehmu satu orang. Khitabnya anta. Berarti ayat itu perintah kepada siapa? Perintah kepada Nabi. Allah menyuruh Nabi untuk mengambil zakat. Nah, hari ini ketika Nabi tidak ada, maka tidak ada yang berhak untuk mengambil zakat lagi. Tuh kan alasannya luar biasa. Tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan ayat tersebut. Itu hati-hati ya. Bahkan nanti bisa diusir di telaga Nabi Muhammad SAW, diusir ya, suhqan biman ghayyara ba'di. Yang ketiga, setan akan berusaha membisik-bisikkan manusia untuk melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Maka Imam Adz-Dzahabi ada kitab Al-Kabair namanya, sekitar banyak 70-an dosa-dosa besar. Salah satu di antara ciri bahwa dosa itu adalah dosa besar ketika diiringi dengan azab, diiringi dengan siksa, itu termasuk dosa besar. Riba misalkan, itu dosa besar. Kenapa? Karena diancamnya luar biasa. Mau perang dengan Allah kan itu. Kalau mau perang dengan Allah, kira-kira menang atau kalah? Pasti menang, pasti Allah yang menang. Mustahil Allah kalah kan gitu. Itu menunjukkan dosa besar. Ataupun nanti ada hukuman, itu menunjukkan dosa besar. Ketika membunuh ada kisos, itu menunjukkan dosa besar. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, as-saghair. Kalau tadi kekafiran gak bisa, bid'ah gak bisa, dosa besar gak bisa, baru as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini kadang diremehkan kan itu. Allati ijtama'at farubama ahlakat sahibaha. Walaupun dosa-dosa kecil ketika bertumpuk-tumpuk dapat membinasakan pelakunya. Nah, ini dosa-dosa kecil. Misalkan contoh saja ini mah kan itu ke masjid, sendal teman tendang kan gitu ya, diumpetin kan itu. Tapi memang nggak diumpetin doang kan gitu. Nah, itu kadang gak kerasa kan itu, gak kerasa itu dosa gitu. Nah, itu soloin dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil bagi orang yang beriman itu, orang yang beriman ketika melihat dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung. Dia khawatir gunung itu nimpuk terhadap dirinya. Gimana Pak kalau ditimpuk oleh gunung Pak? Pasti hancur, pasti binasa.
Tapi kalau orang yang fasik, orang yang durhaka, fajir, orang fajir itu melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, gampang tinggal gerakin wajah pun itu lalat pergi. Itu meremehkan. Bagi orang yang beriman betul-betul hati-hati walaupun itu dosa kecil. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim, bagaimana syaitan membisikkan manusia istighaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wa la iqaba. Setan berusaha menyibukkan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Kita tahu kalau mubah itu tidak ada pahala, tidak ada siksa. Itu mubah. Bal aqibatuha fawatus thawab. Tetapi akibatnya hilang pahala Allah didoa alaihi bisyughali biha, yang ketika hilang pahala tersebut dengan sibuk melakukan perbuatan mubah tersebut. Akhirnya maksudnya apa? Manusia difokuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, tidak ada pahala, tidak dosa. Tetapi setelah itu akibatnya karena fokus terhadap hal yang mubah, maka nanti pahala-pahala akan tertinggal. Contoh misalkan mubah apa? Ngobrol kan hal-hal yang mubah ya. Asal ngobrol itu mubah asalnya, nanti bisa jadi haram juga kalau ngobrolnya jelek, gibah dan lain sebagainya. Tetapi secara asal ngobrol itu hal yang mubah. Tetapi kalau ngobrolnya sampai larut malam, ngobrol dari pagi Isya sampai jam 12 tak kelar-kelar itu ngobrol kan itu ngalor ngidul ya. Nah, jam 12 tidur. Setelah itu kenapa? Setelah itu kan nanti sholat subuh ya. Bangunnya jam 6 kan itu. Nah, itu merupakan diajak ngobrol itu bisikan-bisikan setan. Nah, itu kata Ibnu Qayyim itu. Manusia disibukkan oleh perbuatan yang mubah yang pada akhirnya nanti kehilangan pahala. Ya, seharusnya bisa dipakai baca Al-Quran, malah dipakai ngobrol kan gitu. Nah, itu kata Ibnu Qayyim. Yang keenam yang terakhir. Nah, kalau terakhir berarti mau selesainya. Yang keenam, khatib sedang berkhutbah. Nah, itu ditinggalkan. Berapa kali saya melihat ada orang yang ketika berkhutbah tetap aja baca Quran. Kenapa? Kan itu. Ya wallahu a'lam itu. Maka ketika hal yang kondisi tertentu, maka kita tahu mana prioritas utamanya. Mana prioritas utamanya, mana yang afdol, mana yang mafdul. Gitu. Beres adzan langsung qomat kan? Beres adzan langsung qomat. Ya, maka sholat baca doa setelah adzan dulu kan itu. Kemudian sholat sunnah dulu kalau ada qobliyahnya kan itu enak. Ini langsung qomat saja kan itu. Ya. Ini hati-hati ya, hati-hati setan menyibukkan manusia dengan mengerjakan yang kurang utama daripada mengerjakan yang utama. Sholat yang utama di mana Pak? Di masjid bagi laki-laki, perempuan di rumah. Sholat paling utama di awal waktu. Itu nanti setan tuh membisikkan, setan yang membisikkan. Tar aja deh, adanya belum adzan misalkan kan itu. Tar aja tunggu adzan juga belum. Sudah adzan bisikan lagi, tar aja adzannya belum beres kan itu. Sudah adzan beres bisikan lagi, tar aja belum qomat kan itu. Sudah qomat, tar aja imamnya belum ruku. Sudah beres dari masjid, tar aja waktunya masih lama kan itu ya. Itu setan itu membisikkan kepada manusia yang pada akhirnya manusia mengerjakan yang kurang utama di akhir waktu kan itu, sehingga meninggalkan yang utama sholat di awal waktu. Terasa tidak Pak? Ya, mana nggak terasa gitu kan. Sholat subuh di akhir waktu sama bersolat kan itu. Kemudian sholat duhur jam 2:30 gitu.
sholat asar setengah 6 itu. Itu hati-hati, itu merupakan salah satu bisikan dari syaitan. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.